Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Ramadhani dari jurusan Psikologi dengan NIM 2230306088. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Irman SAG MPD dan Ibu Putrieni SPDI MPD. Di sini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul Dampak Traumatis pada Anak yang Mengalami Tindakan Kekerasan Seksual di Nagari Taluk, Kecamatan Nintobuo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul yang saya angkat. Di Indonesia, angka kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, dan tidak hanya terjadi pada komunitas orang dewasa. Saat ini penyakit ini menyebar ke remaja dan bahkan anak-anak. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tingkat pengaduan kekerasan seksual berbasis gender sebanyak sekitar 338.496 kasus. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi anak baik secara fisik maupun secara psikis. Selanjutnya, kemampuan pelaku dalam mengendalikan korbannya, baik melalui penipuan maupun melalui ancaman dan kekerasan, membuat kejahatan ini sulit untuk dihindari. Dampak traumatis yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual ini adalah takut berinteraksi dengan orang lain, takut bertemu orang baru, rasa curiga berlebihan terhadap orang lain, membayangkan kejadian di mana anak menjadi korban kekerasan seksual penuh nafsu dan sering melamun. Perilaku tidak senonoh pada umumnya adalah perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau keberatan dari sang penerima, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti rasa malu, sakit hati, dan hilangnya harga diri. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, saya tertarik untuk mengangkat judul dengan tema Dampak Traumatis pada Anak yang Mengalami Tindakan Kekerasan Seksual. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan subfokus penelitian. Yang pertama, apakah ada dampak traumatis pada anak terhadap kekerasan seksual? Yang kedua, apakah ada hambatan dalam berinteraksi pada anak terhadap kekerasan seksual? Yang ketiga, apakah ada perubahan perilaku setelah kejadian tersebut? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dampak traumatis pada anak yang mengalami kekerasan seksual. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan dalam berinteraksi pada anak yang mengalami kekerasan seksual. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perubahan perilaku setelah kejadian kekerasan seksual tersebut. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, dapat menjadi penambah bukti empiris yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk peneliti di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, dapat berguna untuk perkembangan ilmu psikologi khususnya di bagian anak. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori, yaitu ada kekerasan seksual. Pengertian dari kekerasan seksual ini adalah salah satu jenis pelecehan yang paling umum di mana orang lain dihadapkan pada situasi seksual yang tidak mereka inginkan, baik melalui perkataan atau tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Peran pelaku dalam keadaan posisi korban juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suasana yang sepi dan terpencil, memungkinkan pelaku melakukan tindak kekerasan seksual tersebut. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik kekerasan seksual. Yang pertama, menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena perbedaan gender, berarti tindakan fisik yang dilakukan pelaku untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit. Yang kedua, mencium. Mencium dalam konteks kekerasan seksual artinya memaksa seseorang melakukan dicium tanpa alasan. Dan yang ketiga, membujuk. Membujuk dalam konteks kekerasan seksual adalah tindakan memanipulasi atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan seksual yang tidak mereka inginkan. Selanjutnya, aspek kekerasan seksual. Yang pertama itu ada aspek perilaku. Menurut para ahli, pelecehan verbal dapat mencakup rayuan seksual yang tidak diinginkan, seperti mereka melakukan sebuah lelucon. Yang kedua, aspek situasional. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan dalam kondisi apapun. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual dapat berasal dari semua ras, usia, karakteristik, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual. Yang pertama itu ada faktor internal. Kedekatan hubungan antara pelaku dan korban mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan seksual. Ketika pelaku dan korban memiliki hubungan yang sangat dekat, seringkali korban kehilangan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Sedangkan pelaku merasa terpaksa melakukan tindakan kekerasan seksual karena adanya kesempatan. Yang kedua, faktor eksternal. Peran pelaku dalam posisi korban juga dipengaruhi oleh lingkungan, seperti tempat yang terpencil dan sepi atau tempat tertutup yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada dampak kekerasan seksual pada anak. Pada dasarnya, pelecehan seksual adalah berbagai perilaku yang mengandung unsur seksual yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, baik yang tidak diinginkan maupun tidak disengaja oleh korbannya, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti rasa malu, tersinggung, stres, rendahnya harga diri, dan lain sebagainya.
Mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan seksual dapat menimbulkan reaksi berbeda pada setiap anak. Trauma akan menyebabkan individu merasa cemas. Anak dapat menunjukkan berbagai reaksi, seperti mereka merasa sulit tidur, kecenderungan menarik diri dari lingkungan, mudah marah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, traumatis. Pengertian traumatis adalah reaksi mental atau perilaku yang tidak biasa sebagai akibat dari tekanan emosional atau cedera fisik akibat suatu pengalaman yang sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan. Selanjutnya, karakteristik traumatis. Reaksi emosional yang intens. Orang yang pernah mengalami trauma lebih cenderung memiliki reaksi emosional yang intens terhadap peristiwa seputar trauma tersebut. Yang kedua, perubahan interaksi sosial. Orang yang pernah mengalami trauma mungkin mengubah cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, perubahan kinerja. Trauma juga dapat berdampak pada kinerja seseorang. Mereka mungkin menjadi lebih agresif, impulsif, atau terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, aspek-aspek traumatis. Yang pertama itu ada kognitif. Gejala trauma kognitif yang sering muncul pada anak adalah suka keliru, mimpi buruk, curiga, suka menyalahkan orang lain, dan tidak dapat fokus. Yang kedua, afektif. Pada sisi afektif, gejala trauma yang sering timbul pada anak antara lain ketakutan yang ditandai dengan seringnya menunjukkan rasa takut terhadap hal yang terkadang tidak masuk akal. Yang ketiga, perilaku. Dalam perilaku, gejala trauma yang sering muncul dapat berupa refusal, yaitu menyatakan ketidaksetujuan dan keengganan yang berarti menolak melakukan sesuatu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor traumatis. Yang pertama itu ada faktor hubungan seperti riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga. Pengalaman yang melibatkan pelecehan fisik, seksual, atau emosional selama masa kanak-kanak, kurangnya dukungan emosional dari lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor komunitas, meliputi kemiskinan dalam arti luas, kurangnya kolaborasi antara polisi dan sistem peradilan pidana, toleransi umum terhadap pelecehan seksual di masyarakat, dan sikap masyarakat umum terhadap pelanggaran seksual. Yang ketiga, faktor sosial. Misalnya norma masyarakat yang menerima tindakan kekerasan seksual, kurangnya undang-undang dan kebijakan yang kuat terkait dengan kekerasan seksual, isu kesetaraan gender, serta tingginya angka kejadian dalam bentuk kekerasan seksual tersebut. Selanjutnya, tahapan pemulihan trauma. Yang pertama ada menyadari masalah. Tahap awal di mana kepercayaan terhadap klien dibangun dengan kesepakatan untuk melanjutkan pemulihan ditentukan. Yang kedua, tahapan pemulihan. Perencanaan merupakan langkah yang dilakukan setelah proses asesmen di mana hasil asesmen diuraikan dan dikelompokkan serta dilakukan pembahasan untuk menentukan langkah, metode, bimbingan, evaluasi, serta kesepakatan mengenai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir itu monitoring dan evaluasi adalah tahap yang penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pemulihan, mengawasi perkembangan klien, serta menentukan apakah layanan dalam pemulihan perlu dihentikan atau dilanjutkan. Selanjutnya yaitu anak, pengertian anak. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan anak adalah generasi kedua atau manusia muda. Dari pengertian tersebut, anak adalah manusia kecil yang merupakan generasi kedua. Karena anak merupakan manusia kecil, maka ia dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani. Selanjutnya, karakteristik anak. Yang pertama, anak usia dini cenderung bersikap spontan di mana mereka akan menunjukkan diri apa adanya tanpa kemampuan untuk berpura-pura. Mereka akan dengan bebas mengutarakan pemikiran dan perasaan tanpa memperdulikan respon dari orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, anak usia dini memiliki kecenderungan atau kecerobohan serta kurang memperhitungkan tindakan mereka karena tidak memikirkan bahayanya. Dan yang ketiga, anak kecil mempunyai rasa ingin tahu yang kuat sehingga mereka selalu penuh dengan pertanyaan tentang dunia di sekitarnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, pengaruh dari sekitar tempat tinggal. Masih banyak masyarakat yang kondisi kesehatannya masih buruk, meskipun lingkungan sosialnya perlahan membaik. Yang kedua, faktor bawaan yang sering disebut ideologi nativis. Kenyataan pahitnya adalah penyakit fisik dan mental yang tidak bisa diabaikan secara turun-temurun. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur genetik yang dimilikinya. Selanjutnya, penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Noviana pada tahun 2015 tentang kekerasan seksual terhadap anak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi frekuensi maupun kualitas. Dampak psikologis anak korban pelecehan seksual ini menyebabkan masalah psikologis yang serius, termasuk trauma berkepanjangan, kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa, dan perasaan yang tidak berdaya. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian desain yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam
Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu pada anak yang mengalami kekerasan seksual, di mana anak tersebut mengalami traumatis seperti merasa malu dengan teman sebaya di sekolah, mudah tersinggung, mudah marah, menurunnya konsentrasi belajar. Selanjutnya, instrumen penelitian. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, yang berguna untuk mendapatkan informasi dari anak. Instrumen penunjang sebagai perlengkapan dalam peneliti ini adalah buku catatan, pena, dan smartphone. Selanjutnya, sumber data. Yang pertama itu ada data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber primer. Data primer digunakan sebagai sumber informasi utama dalam suatu penelitian. Selanjutnya, data sekunder atau data pelengkap. Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh selain data yang diperoleh dari sumber primer. Informasi jenis ini berguna dalam penelitian karena berasal dari sumber seperti dokumen, artikel, dan informasi lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Observasi bertujuan untuk mengamati situasi sosial seperti perilaku dan aktivitas secara langsung pada anak yang mengalami kekerasan seksual terkait dengan penelitian. Yang kedua, menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan membuat daftar pertanyaan sebagai cara untuk mengumpulkan data dari narasumber. Selanjutnya, teknik analisis dan interpretasi data. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pada fase awal, langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan data sekunder sebelum memulai peneliti, guna menemukan atau mengidentifikasi fokus penelitian. Yang kedua, reduksi data merupakan proses menyimpulkan dan mengidentifikasi data yang esensial dan krusial, serta melakukan pengelompokan. Yang ketiga, display data merupakan pengolahan data yang telah disusun sebelum menjadi bentuk tulisan yang terstruktur. Dan yang terakhir itu melakukan kesimpulan. Selanjutnya, teknik penjamin keabsahan data. Yang pertama itu triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi keandalan data dengan cara memeriksa informasi yang terkumpul dalam peneliti dari berbagai sumber. Yang kedua, triangulasi metode merupakan usaha untuk memeriksa keakuratan data atau hasil temuan dari suatu penelitian. Dan yang ketiga, triangulasi teknik merupakan metode untuk menguji keandalan data yang melibatkan pemeriksaan data dari sumber yang serupa dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Dan yang terakhir itu triangulasi teori.